Tuhan Sir Allah dan Nur Muhammad. Dalam tradisi Sufi terdapat keyakinan yang begitu populer bahwa cikal bakal alam adalah Nur Muhammad yang sengaja diciptakan Allah, karena dengan penciptanya itu Allah akan melihat dan menampakkan kebesaran dirinya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis qudsi. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal. Kuciptakanlah makhluk, maka melalui aku mereka kenal aku. Ya, terlepas dari perdebatan apakah riwayatnya sahih atau lemah, pada umumnya orang Sufi menerima hadis tersebut, namun dengan beberapa penafsiran yang berbeda. Walaupun demikian, mereka cenderung sepakat bahwa manusia adalah mikrokosmos yang memiliki sifat-sifat yang menyerupai Tuhan dan paling potensial mendekati Tuhan. Menurut Abdul Karim Al-Jili, makhluk pertama yaitu Nur Muhammad sebagai penyebab adanya semesta. Kemudian ruh tersebut terkristal pada diri para nabi, rasul, wali, dan orang-orang salih sebagai cermin Allah yang diciptakan atas namanya dan sebagai gambaran atas nama, sifat, dan af'alnya. Lebih lanjut, Al-Jili menjelaskan bahwa makhluk berikutnya yang tercipta dari Nur Muhammad adalah jannah dan nar atau surga dan neraka. Lalu wujud ulya yang terdapat di langit, lauhul mahfud, lalu wujud sufla yang terdapat di lapisan bumi. Oleh karena itu Nur Muhammad disebut poros pertama dari segala yang ada. Baru penjelmaannya yang lahir ke dunia melalui rahim Sayyidah Aminah dari ayah bernama Abdullah, kemudian disebut Aba Qasim, sifatnya Abdullah dan gelarnya Samsudin. Ada tulisan menarik dari Ahmad Shauqi ketika dia memulai tulisannya dengan telah dilahirkan kekasih, semesta pun berpendar cahaya indah. Menurut riwayat, saat itu malaikat Jibril ditanyai oleh Nabi Muhammad, "Ya Jibril, berapa usiamu?" Kemudian malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu saja banyak." Kemudian Nabi melanjutkan, "Dengan umur sebanyak itu adakah pengalaman yang paling mengesankan?" "Wahai kekasih Allah, sungguh setiap 70.000 tahun saya melihat Nur Muhammad yang lewat di petala langit. Ia berupa cahaya yang sungguh indah mempesona. Seluruh yang ada di langit selalu sangat rindu untuk melihat cahaya tersebut. Tetapi sayang, cahaya itu hanya datang setiap 70.000 tahun sekali. Setelah kami genap melihat cahaya itu hingga sebanyak 70.000 kali, disitulah puncak dari segala keindahan itu terjadi." "Kapan itu wahai Jibril?" tanya Nabi lagi. "Saat engkau dilahirkan ya Rasul." "Saat engkau dilahirkan ya Rasul." Lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Jibril, bawalah seluruh malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Ya Jibril, serukanlah pada arwah para nabi, rasul, wali, agar berkumpul berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan gembira. Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat Malik agar menutup pintu neraka, dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan perintahkan agar semua bidadari bersolek memakai wangi-wangian dan mahkotanya untuk turun ke bumi menyambutnya dengan gembira." Lalu saya melihat semua bidadari itu membawa kayu gahru yang wangi dan memenuhi semesta. Semua berzikir dan bersalawat, pohon-pohon, rumput, air, dan burung-burung. Kata Muhammad dalam Al-Quran disebut 4 kali, sedangkan kata Ahmad hanya sekali.